Yang dimaksud Orde Baru itu Orde Baru yang seperti apa? Apakah tindakan represif? 2019 itu lebih serem kita lakukan pemilu yang dulu dibandingin yang sekarang. Bu Mega ingin memberi semacam early warning sebenarnya ya. Proses pemilu yang sangat kompleks dan kerap kali melibatkan godaan ya, penyalahgunaan kekuasaan. Sekarang pertanyaannya adalah siapa yang kemudian dituju? Selamat malam saudara, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku jengkel dengan penguasa saat ini. Presiden kelima RI ini menyatakan mereka yang baru berkuasa bertindak seperti zaman Orba. Kuat dugaan kritik Mega ini dialamatkan ke Presiden Jokowi. Namun Jokowi enggan menanggapi lontaran Megawati ini. Kader PDI Perjuangan banyak yang duduk di pemerintahan dan jadi bagian dari kekuasaan. Dan 2 kali Pilpres Jokowi diusung oleh partai ini. Lalu kenapa tiba-tiba Megawati melontarkan kritik keras terhadap kekuasaan? Benarkah penguasa sudah bertindak seperti zaman Orba? Atau ini bentuk kekecewaan Bu Mega karena capresnya tak didukung Jokowi? Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber. Selamat malam dan selamat datang Mas Hinton Pasaribu, politisi PDI Perjuangan. Ya, selamat malam Mbak Lipi. Selamat malam dan selamat datang Ahmad Fathul Bari, juru bicara Timnas Amin. Selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat datang Saleh Partaunan Daulay, juru bicara TKN Prabowo Gibran. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang Valdo Maldini, politisi PSI. Selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan studio 2 arah semakin meriah dengan teman-teman mahasiswa dari UIN Jakarta, Politeknik Negeri Jakarta, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Budi Luhur, Universitas Indonesia, dan Politeknik APP Jakarta. Saudara, inilah 2 arah. Saya Liviana Charlisa. Gak boleh ngomong gitu, tapi udah jengkel tau gak? Kenapa? Republik ini penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Mengapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru? Kejengkelan Megawati terhadap penguasa saat ini ditanggapi pihak istana sebagai cerminan negara demokrasi. Sementara pengamat justru menilai pernyataan soal Orde Baru ini menunjukkan puncak kegusaran setelah PDI Perjuangan dan Jokowi pisah haluan. Sekarang Ibu Mega sebagai bagian dari kekuasaan itu sudah mulai merasakan bagaimana praktik yang dirasakan oleh oposisi sebetulnya selama ini begitu. Kalau sebelumnya adalah menjadi bagian dari kekuasaan, saat ini saya kira sudah terlepas dari kekuasaan sehingga mulai merasakan dan mulai sensitif dan juga mulai mengalami insekuritas dengan situasi politik yang terjadi begitu saat ini. Saya mengomentari itu domainnya Ibu Mega ya, partai politik. Semua orang bisa berpendapat ya, membuat penilaian. Saya kira itu cermin bagi negara demokrasi. Pro kontra muncul usai Megawati mengungkit soal Orde Baru, terutama antara pendukung Prabowo Gibran dan PDI Perjuangan. Jadi kami melihat tidak ada tanda-tanda nyata bahwa kekuasaan hari ini yang dipimpin oleh Pak Jokowi ini mengarah kepada praktek Orde Baru karena syarat-syarat itu tidak ada. Salah satu syarat lagi Orde Baru bisa melakukan itu adalah kalau di dalam partai politiknya itu adalah partainya sangat terbatas cuma 3. Sekarang partainya 18. Salah satu ciri-ciri Orde Baru adalah ada pembungkaman kepada orang-orang yang berbicara, yang kritis terhadap pemerintah itu dibungkam. Kalau ada Orde Baru, ada kritik seperti dilakukan Ibu Mega udah ditangkap dulu. Apakah Orde Baru orang nggak bisa ngomong kritik sama sekali? Bisa. Tapi kemudian lahir petisi 50 misalnya ya. Lihat bagaimana orang mati secara perdata diperlakukan oleh Pak Harto gitu. Apakah ada pemilu ketika zaman Orde Baru? Ada. Hasilnya sudah diketahui sebelum pemilu. Ya, secara demokrasi prosedural semua jalan, demokrasi substansialnya nggak jelas gitu. Nah itulah yang kemudian menjadi kegelisahan Ibu Mega, terlebih ketika tadi saya sebutkan
instrumen-instrumen kekuasaan bekerja untuk memenangkan atau merugikan salah satu paslon. Kenapa Megawati melontarkan kritik yang diduga dialamatkan ke Presiden Jokowi ini? Benar nggak sih memang ada upaya mengembalikan Indonesia kembali ke zaman Orba, atau hanya karena soal beda dukungan politik semata? Kita juga kehadiran panelis malam hari ini adalah Ray Rangkuti, aktivis 98. Bang Ray, selamat malam. Malam. Saya ke Bang Masinton. Bang Masinton, kurang lebih pernyataan Bu Mega gini, saya nggak boleh ngomong gini, tapi saya sudah jengkel, tahu nggak? Penguasa sekarang sudah seperti zaman Orba. Jadi ini kritikannya buat siapa? Iya, kritikan itu dalam konteks saat ini, belakangan ini, kata beliau. Nah tentu belakangan ini adalah kita harus lihat dengan putusan Mahkamah Konstitusi ya. Itu di mana dalam putusan Majelis Kehormatan MK itu ada pelanggaran etika berat di sana. Oke. Di sana jelas ada hasil dari putusan itu, jelas nepotisme di sana. Nah, pertama kalau kita mengenali Orde Baru itu ya, yang kita kenal dengan Orde Baru itu adalah kolusi, korupsi, nepotisme. Maka kami mahasiswa dulu sama Bung Rai, kami menggaungkan, mahasiswa Indonesia dulu menggaungkan semangat demokrasi melalui gerakan reformasi itu. Menentang yang namanya kolusi, korupsi, dan nepotisme. Nah, jadi yang pertama kita kenali watak dan karakteristik Orde Baru, kekuasaan Orde Baru itu adalah anti demokrasi, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Dan sekarang ya dengan putusan MK itu sebagai sebuah puncak gunung es itu. Saya 2 tahun lalu itu sudah berteriak menolak yang namanya 3 periode. Menolak penundaan pemilu. Yang itu 3 periode disampaikan partainya siapa? Bung Paldo. Kemudian penundaan pemilu partainya Pak Saleh ya. Jadi dengan putusan MK itu mengkonfirmasi ada perilaku KKN di sana. Baik, saya potong sebentar. Ini kritik untuk penguasa artinya, tapi bukankah PDIP itu adalah bagian dari penguasa? PDIP itu kan partai utama pengusung. Oh iya, artinya terhadap yang baru-baru ini, karena itu disampaikan oleh Bu Mega. Jadi bukan kritik untuk diri sendiri ya? Gitu loh. Artinya ya bahwa perilaku kekuasaan yang koruptif, kolutif, dan nepotis ya, itulah yang diingatkan oleh Bu Mega kepada kita semua. Bang Saleh, jadi penguasa sekarang penguasa ala Orde Baru, betulkah begitu? Ya, Pak Masinton lupa menyebut bahwa saya juga adalah aktivis mahasiswa tahun 97-98. Jadi saya masuk mahasiswa tahun 93, 97 saya semester akhir. Ya, dan 98 saya ikut aktif dan saya pindah dari Sumatera Utara ke Medan, ke Jakarta, dan saya ikut. Saya ngerti ada 6 agenda reformasi. Ingat tuh yang kita tuntut pada waktu itu ada 6. Ingat nih Pak Masinton, jadi bukan hanya KKN. Yang pertama adalah pengadilan terhadap Soeharto dan kroni-kroninya. Itu bahasanya begitu. Itu satu. Yang kedua, amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang ketiga, otonomi daerah. Yang keempat, penghapusan dewi fungsi ABRI. Yang kelima, menghapus KKN. Yang keenam, menegakkan supremasi hukum. Inilah 6 agenda reformasi. Nah sekarang saya tanya, 6 agenda reformasi sudah dilaksanakan enggak? Sudah. Apakah berhasil semua? Ada yang berhasil, ada yang belum berhasil, ada yang perlu disempurnakan. Misalnya kalau ditanya, apakah pengadilan terhadap Soeharto dan pengikutnya dilakukan? Kan sebagian ada yang diperiksa. Bahkan mereka yang berkuasa pada eranya Soeharto itu kan langsung hilang. Karena sistem demokrasinya langsung terbuka. Semua orang bisa ikut. Kemudian amandemen Undang-Undang Dasar, sudah 4 kali. Kemudian ada lagi otonomi daerah, penghapusan dewi fungsi ABRI, kemudian penghapusan KKN, penegakan supremasi hukum, itu dilaksanakan. Tidak ada yang diingkari dari agenda 6 agenda reformasi. Jadi kalau menurut pertanyaannya, kalau misalnya yang disebut hanya KKN saja gitu, saya kira KKN juga sekarang tuh betul-betul juga ditegakkan.
masalahnya sudah selesai, sudah sempurna atau belum. Nah, itu kan bukan tugas satu orang, dua orang, tapi tugas kita bersama. Nah, karena itulah maka saya bilang, ini pernyataan Bu Megawati yang tentu kita sama-sama hormati. Kalau bagi saya, ini adalah nasihat Ibu Megawati bagi kita supaya kita baik. Tapi yang disampaikan, kalau ini kembali ke Orde Baru, saya kira terlalu jauh. Misalnya, bagaimana kita mau mengembalikan ke Orde Baru? Ada amandemen Undang-Undang Dasar 4 kali. Kalau mau dikembalikan, amandemen lagi kembali. Kejauhan lah ya Bang, atau otonomi daerah, sekarang udah luas semua 514 kabupaten kota. Kalau nggak ada otonomi daerah, jangan-jangan Jokowi nggak bisa jadi wali kota. Kalau nggak bisa jadi wali kota, nggak bisa jadi gubernur, nggak bisa jadi presiden. Panjang ceritanya, jadi terlalu jauh. Berpikir 3 periode itu reformis, itu demokratis. Enggak, itu berpikir, yang berpikir siapa? Loh, kok bagaimana? Ini gini loh, Pak Masinton. Bukan lagi di pikiran. Bicaranya itu harus dengan fakta. 3 periode itu Bapak, itu yang ngomong siapa? Itu disampaikan oleh siapa? Itu bukan lagi di pikiran, itu bukan sudah itu dikerjakan. yang menyampaikan siapa? Yang ngomong siapa 3 periode? Yang menyampaikan ya, tanya aja sebelahmu. Enggak. Tanya aja sebelah. Nanti saya jelasin. Jejak digital itu bos, ya. Itu sampai kalian jangan mengingkari sebuah fakta. Kalian anak muda, kalian gini Pak Masinton. Ya. Kalian tidak bisa ingkari, semua sekarang terekam, ya. Saya bukan hanya katakan jejak digital, tapi saya merasakan dan saya, ya Pak Saleh ini sama-sama kita DPR, sama-sama anggota MPR, bahkan ada coba mengkaji 3 periode itu, kemudian mengkaji lagi yang namanya penundaan pemilu. Sekarang kan saya mau jawab nih. Ya, maka itu yang kasih saya kesempatan tentang. saya bicara, Nah, biar saya jawab 3 periode. Jelas-jelas konstitusi kita yang tadi sudah disampaikan, amandemen itu adalah kita memberikan kepastian dalam era demokrasi ini, pembatasan masa jabatan kekuasaan presiden itu hanya 2 periode. Ketika itu digulirkan 3 periode, itu menentang spirit reformasi, menentang semangat demokrasi. Itulah yang disampaikan oleh Bu Mega saat ini. Udah ya, ini kan udah semangat sekali. Nah, sekarang yang disebut meminta 3 periode siapa? Presiden Jokowi maksudnya? Bos. Enggak, saya tanya. Bos, kita ini orang politik, itu yang menyebut 3 periode siapa? Bos, kita ini orang politik, tidak harus terleh disebutkan di sana. Bukan, Pak. Tetapi semua orangnya ada di kubu Bapak hari ini. Kalau yang bicara soal mengusulkan hukum, 3 periode, yang menunda pemilu. Pak, harus faktual. Itulah Pak. Loh, kok faktual? Faktual yang saya sampaikan. Tidak boleh. Fakta yang saya sampaikan. Tidak boleh. Nah, jadi begini, saya mau lanjutkan ya. Yang dimaksud meminta 3 periode siapa? Apakah Presiden Jokowi sendiri? Itu dulu dijawab. Ada nggak buktinya Bapak di jejak digital yang Bapak sampaikan tadi bahwa Jokowi minta 3 periode? Malah yang ada sebentar. Tadi saya dengar loh semua omongannya Pak Masinton. Nah, sekarang dengar dulu saya. Bahkan yang ada justru kalau Anda buka di jejak digital, yang ada itu malah justru Presiden Jokowi mengatakan kita konsisten melaksanakan konstitusi. Tidak ada 3 periode, yang ada 2 periode. Dan tidak ada satupun statement beliau menurut saya dan yang saya ketahui dan halayak ramai mengetahui bahwa Jokowi minta 3 periode, meminta perpanjangan masa jabatan. Kalau ada di luar dirinya sebagai presiden, itu bukan Jokowi. Ada yang bukan Jokowi, ada yang implisit. Sama-sama orang politik kita, Pak. Ada yang kan kalau Bapak tadi ada yang keinginan omongannya ini yang ngomong siapa? Secara lisan, secara verbal disampaikan. Ada yang kita rasakan itu operatnya mengoperatorin untuk menggalang 3 periode dan saya tolak pada saat itu ketika penggalangan itu dilakukan. Saya ke Bang Fathul Bari sebagai oposisi yang juga sekarang jadi capres yang membawa jubir dari capres yang membawa aroma perubahan begitu katakanlah. Memang ada apa dengan penguasa sekarang? Betulkah dibawa ke area Orba? Ya, yang jelas pertama kita pernyataan Bu Mega ini kan seorang yang punya pengalaman sebagai orang yang berjuang gitu menentang Orde Baru dan menjadi korban juga beberapa sebagian orangnya, tentu bukan main-main pernyataan ini. Jadi pernyataan yang memang punya nuansa yang mereka alami sendiri gitu. Walaupun mungkin tadi Bang Masinton ya melihat aspeknya ketika keputusan Mahkamah Konstitusi. Tapi tadi menarik yang disampaikan oleh Bang Saleh misalnya ya, tentang 6 visi reformasi yang disampaikan tadi. Tadi contoh, tadi kan kita berdebat nih soal amandemen undang-undang. Kenapa sih ketika Orde Baru itu selesai, apa yang dituntut? Demokrasi yang
sifatnya mungkin hak sipil politik. Oke. Yang dalam konteks itu maka sebetulnya hal yang paling mendasar adalah pembatasan periodisasi seorang presiden gitu. Karena Soeharto begitu lama berkuasa dan akhirnya kekuasaan yang lama membuat dia menjadi korup gitu. Untuk itu makanya aneh makanya ketika ada ide 3 periode tadi. Jadi dan ini sebetulnya tidak perlu diperdebatkan lagi karena sudah di halayak publik itu disampaikan. Dan bahkan oleh pimpinan parpol, bahkan oleh pernyataan dari beberapa politisi seperti Pak Yusril yang diajak berdiskusi misalnya dengan presiden, dan itu sesuatu yang harus jadi Jadi menurut Anda pernyataan Bu Mega bukan tanpa alasan? Bukan tanpa alasan, Oke. itu yang pertama. Bu Faldo, Contoh tolong yang jawab. selanjutnya misalnya contoh ya, konteks supremasi hukum, Baik. duifungsi ABRI, mungkin sekarang konteksnya juga ada kepolisian, atau juga mungkin pemerintahan yang bersih dari KKN. Konteksnya bukan hanya kolusi, korupsi, tapi ketika misalnya proses anaknya menjadi calon wakil presiden, walaupun secara prosedural itu sudah berjalan, tapi secara substansi ini sesuatu yang dipertanyakan oleh publik bahwa ini bagian dari nepotisme ketika Bu Faldo, nanti singkat jawab. berlangsung pemerintahannya. Pertama, soal MK. MK itu kan tempat menguji peraturan. Dan itu sudah jalan prosesnya, ada tindakannya, Mahkamah Kehormatannya. Prosesnya Yang kedua, pun bermasalah pertama. soal 3 periode, tegas Bapak Presiden bilang menghormati konstitusi, halusinasi yang bilang itu karena itu tidak terjadi hari ini. Ya Dan halusinasi itu kan ketika tidak terjadi, cuma sebelum prosesnya Loh, itu kan ada nggak intensi kejadian. gitu. Kalau Ada kejadian intensi, kenapa nggak bisa kita nggak ngomong bisa itu bisa dielakkan jadi itu. fitnah itu kalau kayak gitu kita ngelihatnya. Dan itu besar tidak bukan fitnah. terjadi. Kalau itu Soalnya disampaikan kecuali oleh Pak pimpinan Presiden parpol, Jokowi sekarang oleh ada para perubahan orang dekat amandemen presiden, konstitusi. misalnya, itu bukan fitnah. Berarti itu tuduhan. Jadi kalau saya mau nuduh-nuduh ya silakan aja. Tapi faktanya hari ini tidak ada 3 periode Jadi gini, Bapak Presiden Jokowi. Ya faktanya hari ini Aneh- tidak ada aneh karena tidak juga, berhasil ya. prosesnya gitu. Tapi Aneh intensi juga. untuk itu kelihatan jelas gitu. Aneh juga kalau misalnya pimpinan partai politik menyampaikan statement politik lalu dianggap itu pernyataan presiden. Sementara partai-partai politik itu punya kewenangan dan independensi sendiri. Katakanlah misalnya, kenapa misalnya ada kubu calon pasangan calon 1, 2, dan 3. Karena memang ada independensi masing-masing partai politik untuk menjatuhkan pilihan kemana. Termasuk juga ini. Jadi jangan semua apa-apa langsung ke Jokowi. Dan dugaan di politik seperti tadi yang Bang Ahmad Fathul Bari lakukan itu juga sama dengan tuduhan sih. Ya, dan tuduhan yang tidak bertanggung Ini mulai jawab. kita rasa orba lagi nih. Ketika Nah, itu tuduhan disampaikan kan, terkesan dan itu menjadi tidak tuduhan, terjadi. lalu kemudian Mohon dipermasalahkan maaf nih, secara demokratis. kecuali itu kejadian dugaannya jadi tuduhan. Jadi begini, sebentar. Ini kan begini, sebentar. Ini begini loh, ini kan sudah ada 3 pasangan calon. 3 pasangan calon yang akan pemilu tanggal 14 Dan Pak Februari. Jokowi nggak ada di situ. Dan Pak Jokowi tidak masuk dalam calon dari salah satu 3 pasangan itu. Mengapa kok masih disebut? Kan diputuskan oleh Pak Jokowi Faktanya itu loh. Minum Renovit dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax.
Pak Sekda ya udah definisi penguasa itu siapa? Siapa? Ngomong sesuatu menghina Pak Presiden ditangkap. Enggak maksudnya ditangkap. Oke, ada yang ditangkap ketika menghina terlalu jauh. Tapi apakah sebuah forum diskusi atau apa yang sampai ada orang yang menangkap atau yang melakukan seperti itu apakah ada gitu? Tidak ada tuh. Enggak. Saya nggak tahu nih maksudnya definisi seperti Orde Baru itu seperti apa dulu. Anda kembali bersama kami di Dua Arah, saya langsung ke Bung Rey. Jadi siapa yang dimaksud Bu Mega? Penguasa yang aromanya seperti Orde Baru? Saya kira sebelum kita menilai apakah ada Orde Baru atau tidak, mungkin lebih bagus kalau kita tonjolkan dulu apa sih karakter dan watak Orde Baru itu yang menonjol gitu. Sehingga dengan begitu kita bisa akan lihat apakah situasi sekarang memang mengarah ke sana atau tidak gitu. Ada 5 dalam catatan saya watak dari Orde Baru itu yang menonjol. Pertama adalah tujuan jauh lebih penting dari aturan. Jadi demi tujuan aturan bisa diubah. Itu watak yang pertama tuh. Nah yang kedua adalah tentu ada nepotisme di dalam. Nah yang ketiga ada kriminalisasi bagi mereka yang berbeda pandangan dengan Orde Baru. Yang keempat menggunakan aparat ya dalam hal menstabilisasi politik. Dalam ini aparat keamanan, aparat TNI dan juga birokrasi gitu ya. Nah, yang kelima adalah sorry, saya harus lihat catatan dulu karena udah tua sering lupa. Oke, jadi intinya gini, ada nggak Bung Fathul Bari di penguasa saat ini? Apa kriteria yang tadi disebutkan oleh Bung Rey? Ya karakternya kan sederhana, misalnya kenapa ada reformasi? Salah satunya adalah hak sipil politik, pembatasan periodisasi. Itu tadi kita bicarakan, kita berdebat lagi nanti panjang. Yang kedua misalnya aspek penegakan hukum, lalu aspek pemberantasan korupsi. Ini kan banyak masalah. Ini kalau misalnya kita contoh data-data yang ada kan banyak tuh. Indikator-indikator yang dikeluarkan oleh lembaga riset banyak. Amnesty International mengeluarkan data bagaimana penangkapan terhadap aktivis. Kasus yang terakhir, kasus Fathia, kasus Haris misalnya. Begitu banyak yang lainnya. Itu jadi tentu menurut Anda? Itu jadi gambaran gitu. Memang kalau misalnya kita bandingkan bahwa sekarang kita bisa bicara, kita bisa bicara katakan. Tidak seperti Orba yang mungkin ditangkap gitu misalnya kan. Tapi ketika proses itu sudah berjalan puluhan tahun seperti sekarang, lalu adanya proses yang berjalan itu menunjukkan justru ke arah yang lebih buruk di masa sekarang, ya tentu ini jadi catatan. Apalagi tadi contoh ya, saya menarik sebetulnya yang konteks kenapa Gibran maju tadi. Kenapa di akhir saya bilang tadi yang mutusin pamannya, yang maju anaknya. Lalu nanti ketika proses sampai pemilu ini dipimpin oleh presiden yang merupakan bapaknya. Kalau tidak ada intensi, itu kan kita mengkhawatirkan ada itu. Makanya reformasi menjaga itu semua. Ketika itu terjadi, maka akan jadi masalah ke depan. Oke, Bung Faldo jawab. Tadi udah dibilang kok oleh Bang Ai di tengah, ya tidak seperti Orde Baru memang. Nah itu dia. Ketika beliau menjelaskan bahwa kita bebas kok berbicara, nggak ditangkap hari ini. Nggak ada yang ditangkap. Nah, ini ada yang ditangkap. Ini jangan salah ya. Ada datanya tuh. Itu lagi diproses kok kasusnya. Tentang berbagai pihak yang tidak ditangkap sedikit dengan juga undang-undang amnesti yang ITE diberikan oleh Bapak Presiden Jokowi untuk orang-orang yang menjadi korban dari UU ITE. Jadi proses demokratisasi kita sedang berjalan dengan baik. Ya, kalau seandainya dibilang ada indikator dari banyak indeks A, B, C, D. Bang, ngomong dulu lah, ngomong dulu aja Bang, biar aku dengerin. Nggak, ngomong dulu aja, monggo. Ya tadi datanya, kita kan men-challenge datanya. Nah, udah nggak nih? Aku tadi nggak jawab abang ngomong. Ya, coba sampaikan, kira-kira gambarannya gimana gitu. Ketika itu tidak bisa dikatakan sebagai belum. Bukan Orba gitu. Nggak, kalau belum monggo silahkan. Bung Faldo, jawab. Nggak, kalau belum selesai silahkan, aku dengerin aja. Saya ngatur, Bung Faldo jawab. Ya, jadi kalau seandainya dibilang ada indeks masalah korupsi, penegakan hukum dan lain-lain, toh terbukti juga ada juga indeks yang bilang bahwa kita sedang berproses. Stagnasi memang ada di demokrasi, tapi di negara lain terjadi democratic backsliding. Di negara-negara demokratis orang lebih cenderung ke otoritarian bahkan. Dan kalau kita ngelihat kepuasan, kepuasan presiden itu di atas 70%, penegakan hukum dipantau terus sama Bapak Presiden. Memang kita sedang berproses, dan tapi proses itu tidak menuju ke Orde Baru. Jauh banget loncatnya kalau seandainya indikasi-indikasi kecil dibilang Orba gitu. Mengeluarkan statement Orde Baru, apakah ada tekanan yang dialami PDIP jelang pemilu? Ini saya jelasin dulu nih ya. Nih, PSI dukung 3 periode. Boleh jawab nggak Bang? Nggak. Apa? Boleh jawab nggak? Nggak. Nanti aja kon jawabnya biar sekaligus. Giliran Ketum PAN, Zulkifli Hasan dukung penundaan pemilu. Airlangga
dukung penundaan pemilu. P3 Oke. Nah jadi yang mau kita katakan adalah spirit ya ingin memperpanjang dan menabrak konstitusi itu, itulah karakteristik Orde Baru. Dia nggak ingin kekuasaannya dibatasi. Dia ingin berkuasa lama dengan berbagai cara. Maka ditempuhlah cara MK itu. Gitu loh. Nah jadi kalau dikatakan apa itu Orde Baru, lihat aja MK. Mau berkuasa selama-lamanya, itulah salah satu ciri dari Orde Baru. Karena apa? Semangat reformasi itu adalah, kenapa tadi yang dibacakan oleh Pak Saleh tentang amandemen Undang-Undang Dasar. Kenapa Undang-Undang Dasar diamandemen setelah kita melakukan reformasi, agar seluruh tatanan instrumen negara, proses pelembagaan demokratisasi kita menuju negara yang demokratis melalui sistem kenegaraan, pelembagaan demokrasi tadi itu benar-benar kita jalankan secara konsisten. Begitu, itulah memaknai Orde Baru itu, Pak. Biasanya kalau itu ditabrak, biasanya Pak Masinton minta waktu lebih banyak. Pro Orde Baru. Silakan. Minta lebih banyak waktunya. Nah giliran saya dulu Pak Masinton. Nah begini, jadi tadi kan disebut bahwa kita tidak mungkin kembali sebetulnya ke Orde Baru. Saya mengatakan itu, nggak mungkin. Karena semua yang struktur yang ada sekarang ini kalau saya hitung tuh, akibat amandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu melahirkan banyak undang-undang yang lahir sebagai konsekuensi daripada amandemen. Setelah itu undang-undang lahir, ada lagi peraturan pemerintah di bawahnya. Luar biasa banyaknya. Jadi itu kalau misalnya dikembalikan lagi dalam waktu katanya belakangan ini tadi ya, itu nggak akan mungkin terjadi, Pak. Untuk kembali ke Orde Baru itu sesuatu yang sangat mustahil. Nah, itu satu. Berpikir kan belum selesai. Oke, silakan. Ya kan. Kemudian kedua, tadi disebut ini partai-partai menyebut ada penundaan pemilu seperti misalnya ketua umum saya. Waktu itu Pak, itu sedang ada COVID. Jadi ada alasan di mana waktu itu kita ini kan belum tentu siap nih kita. Jadi ada alasan bagaimana kalau misalnya ada penundaan sehingga dengan demikian nanti kita semuanya siap. Karena ingat waktu itu ada yang kritik pada waktu pemilu yang lalu banyak penyelenggara pemilu meninggal. Itu kan argumen dari partai politik yang secara independen menyampaikan hal ini ke publik. Bos, toh kalau misalnya itu dijadikan misalnya ini tidak misalnya menjadi bagian yang disepakati sebagai negara demokrasi kita ikuti. Nah, ini sebentar kan belum selesai. Itu alasan teknis, Pak. Demokrasi itu tidak bisa langsung dibawa pada alasan teknis ketika berpikir. Tapi tidak ada istilah 3 periode. Jangan salah tadi. Kalau kita kan kami menyebutnya nggak 3 periode. Tidak ada 3 periode. 3 periode dan penundaan pemilu serta menciptakan calon boneka itu yang saya sampaikan. Beda. Gitu loh. 3 periode penundaan pemilu ciptakan calon boneka. Nah, sebentar, saya belum selesai. Argumentasimu. Saya belum selesai loh. Saya mau langsung challenge. Argumentasimu tentang COVID dijadikan alasan. Itu kan alasan teknis. Itu salah satu argumen. Filipina dan berbagai negara lainnya. Itu ada beberapa argumen lain termasuk ketahanan ekonomi, ketahanan sosial politik kita, ketahanan hubungan di antar masyarakat kita. Ini beberapa argumen-argumen yang saya kira masih sangat up to date pada waktu itu. Jangan lihat sekarang. Pada waktu itu disampaikan. Dan kemudian yang berikutnya begini loh. Ini Pak Masinton ini kan otoriter, Pak. Pak Masinton ini mengatakan bahwa sekarang ini adalah pemerintah yang otoriter, baru sampaikannya. Bukankah Jokowi ini sejak jadi wali kota, gubernur, kemudian jadi presiden adalah kader PDI Perjuangan. Di mana partai PDI Perjuangan itu adalah kawah candra di muka untuk menggodok, mengedukasi kader-kadernya jadi pemimpin. Nah sekarang kalau disebut dia akan kembali jadi otoriter, yang mengajarkan itu otoriter siapa? Gimana Bung Masinton? Di mana buktinya kalau ini kembali otoriter? Ini berbahaya. Bukan, Anda yang menyampaikan, bukan saya. Challenge. Ya, kalau ketika masa COVID tadi, berbagai negara menyelenggarakan pemilu secara demokratis, dia laksanakan tuh. Itu alasan teknis tadi ya. Kalau dijadikan alasan penundaan pemilu. Nah kemudian itulah sikap kami tegas, walaupun itu terhadap kader kami sendiri, ketika dia mencoba menabrak konstitusi, sikap partai kami jelas, tegas. Sikap Ibu Megawati jelas dan tegas menjaga mandat reformasi dan demokrasi, walaupun itu berasal dari kader sendiri, karena disitulah kita menjaga kewarasan. Saya tanya Pak Masinton, saya tanya dulu. Nih, kembali saya tanya. Sekarang Pak Jokowi ini masih kader PDI Perjuangan nggak?
Jangan nanya ke saya, tanya ke beliau. Loh kok kan Loh, tanya beliau ke kan beliau Anda dong. pengurus Masih partai. PDI Perjuangan tidak? Jawab dulu, sekarang masih kader PD Perjuangan enggak? Oke. Pernahkah, oke sekarang gini, Tanya. saya tanya lagi, oke, pernah enggak Pak Jokowi mengatakan saya keluar dari PD Perjuangan? Pernah enggak misalnya Pak Jokowi ini tidak patuh? Loh, Karena selama ini kalau kita lihat di potret politik nasional, kalau Pak Jokowi dipanggil Bu Mega datang Oke, Pak. artinya gini, saya Datang, tanyakan. Baik. mengikuti arahan. Nah Bung kenapa Saleh, saya pada potong situasi dulu, Bung seperti Saleh. ini Apa malah kaitannya? menyalah-nyalahkan, Bang malah Masinton, bukan saya potong memanggil dulu. itu loh. Oke, tepuk tangan. Bang Masinton, artinya gini, apakah kritikan dari Bu Mega terhadap Pak Jokowi ini karena sakit hati Pak Jokowi nggak mendukung kadernya sendiri di Maaf, Pilpres nanti? ya. Nanti dijawab saja dah di dua arah. Di prank. Di Pokal 2023-2024 babak 16 besar dimulai. Big Match. Di Rotenteufel FC Kaiserslautern yang dipimpin oleh sang kapten Jan Zimmer bersiap meredam langkah FC Nuremberg yang kini sedang on fire. Selasa 5 Desember pukul 11.45 malam live. Borussia Mönchengladbach harus berjuang di depan para supporternya untuk mewaspadai ancaman VfL Wolfsburg dengan taktik jitu Niko Kovac. Rabu 6 Desember pukul 2:30 dini hari live di Kompas TV. Kompas Update di
Nah ini kalau menurut saya semakin jelas ya, bukan kita ingin curhat atau lebay gitu ya, tetapi kan kita memang sudah mengalami. Kita sudah mendengar bahwa ada operasi besar untuk tidak saja mengerdilkan Mas Ganjar, tetapi juga PDI Perjuangan. Dan itu datang dari hierarki kekuasaan yang ada di negeri ini. Dan kita akan melihat lebih banyak kasus lagi terjadi karena memang sangat sulit membayangkan pemilu kali ini akan jurdil dan luber, akan fair untuk semua. Karena apa? Karena untuk pertama kalinya di dunia ini ada kontestasi pemilu di mana anak dari presiden yang sedang berkuasa itu ikut bertarung di dalam kontestasi sebagai wakil presiden. Oke, Bang Masinton. Jadi semua kritikan dari PDIP termasuk kritikan dari Bu Mega untuk Pak Jokowi ini murni kritikan untuk penguasa atau justru karena sakit hati capresnya nggak didukung Pak Jokowi? Jadi kalau kita simak pernyataan Bu Mega, ya, beliau tidak mention siapapun. Beliau tidak menyebut ini terhadap siapa, ya. Tapi beliau mengambil sikap ideologis, menyampaikan sebagai warning terhadap bangsa kita agar perilaku anti demokrasi itu tidak dilakukan. Baik. Gitu loh. Karena apapun bangsa ini harus move on. Oke, saya ke Bung Faldo. Jadi kalau tadi sempat Bung Deddy katakan di cuplikan sebelumnya pemilu dirasa akan sulit untuk luber dan juga jurdil begitu karena ada anak presiden yang ikut serta di Pilpres. Gimana respon Anda? Ya, agak terlalu khawatir ya menurut kami Bang Deddy. Karena gimana caranya kita memastikan bahwa Pak Prabowo Gibran pasti menang gitu. Walaupun ada anak presiden di situ. Wong pertarungannya aja baru mulai, kampanye baru hari ketiga kok sekarang. Dalam artian kita kan bisa sama-sama mengecek bagaimana proses pemilu yang terjadi. Kita juga bisa mengecek lewat KPU, Bawaslu, Gakumdu semuanya bahwa semuanya masih berjalan. Ya survei semuanya yakin satu putaran. Bahkan di pidato Bu Mega pun Ganjar Mahfud satu putaran kata dia kan. Ya di kubu Anies Imin satu putaran. Prabowo Gibran ya kita jalani pemilu yang baik gitu. Jadi menurut saya apa yang disampaikan oleh Pak Deddy itu adalah ya mungkin kekhawatiran atas hasil surveinya mungkin hari ini tidak naik gitu loh. Dan kita lihat hari ini bahwa memang dalam tekanan elektoral ini, kalau misalnya belakangan ini kan ada tekanan elektoral nih. Nah jangan sampai apa pesan Bu Mega yang bagus tadi, jadi kita recehkan sama tekanan elektoral. Bukan, kalau seandainya Pak Masinton bilang tadi misalnya karena untuk mengingatkan, kita setuju. Masa tidak ada yang mau ke Orba. Bang Masinton karena tekanan elektoral? Enggak, itu jauh dari itulah. Artinya begini Paldo, bahwa apa yang kau sampaikan tadi itu seakan-akan belum terjadi. Itu sama seperti, saya kasih contoh aja ya, penggunaan atribut partaimu di berbagai lokasi, di wilayah Republik ini, bahkan di Jakarta ini juga sangat penuh, di mana kalau dicek di lokasi itu, siapa yang masang, nggak ada yang tahu Pak. Vendor Bang, vendor yang Terus masang. kemudian kalau kita audit, kita audit, saya ini 2 periode ngikutin pemilu ya. Dan kita dengan keterbatasan biaya apa segala macam, bandingkan sama PSI. Ya, siapa yang mencetak itu? Kalau itu diaudit, enggak, saya mau menyatakan apa yang kau sampaikan tadi seakan-akan kayak ini biasa-biasa saja. Ada tangan yang tidak terlihat untuk mengerjakan praktek-praktek atribut abang banyak banget gitu juga loh Bang di Jakarta ini. Itu ya kan? itu pakai duit saya. Ya juga ya gitu loh. Dan pakai simpul-simpul relawan kader-kader PDI Perjuangan. 11 atribut paling banyak. Itu menggunakan partisipasi kader-kader PDI Perjuangan. Nah, vendor yang ditanyakan publik itu dan sekarang ramai, atribut partai Anda ada di mana-mana dan kadernya tidak ada, biaya sangat besar itu kalau diaudit ya. Siap, gitu loh. Siap diaudit. Nah, artinya saya mau katakan yang kau katakan tadi, kesannya ini kayak enggak ada. Memang enggak terjadi biasa-biasa saja. Ada tangan yang sudah terjadi, ada tangan yang tidak terlihat melakukan kerja-kerja politik. Jangan tebarkan ketakutan, Bang. Ini ayolah, kita nggak suka juga demokrasi kita begini. Saya ini pantang menebarkan hoax. Yang saya sampaikan apa yang saya rasakan. Beberapa kali. Apa fakta yang ada. Tadi yang abang lempar tuh kecurangan itu, Paldo. Kecurangan itu. Bang Fatul Bang. Kapan kita rasakan dan kapan Pak Abdul yang masang, Bang. Gitu loh.
Kenal Jadi saya kalau semua. menurut Anda, apakah kemudian kekhawatiran dari Bung Deddy bahwa pemilu akan berlangsung jurdil itu jadi kekhawatiran dari kubu Imin? Amin. Jelas ya, kita harus khawatir. Jangan sampai kita nggak pernah memberikan kekhawatiran tentang hal itu. Tadi sebetulnya ada yang menarik ya, ketika disampaikan tentang bagaimana setelah reformasi kita menata infrastruktur demokrasi dan ketatanegaraan kita. Salah satunya adalah pembagian cabang kekuasaan. Kalau sekarang kita lihat misalnya, banyak sekali parameter yang sebetulnya bisa kita kaji. Baik itu ketika COVID, terutama ketika Perpu nomor 1 tahun 2020 dikeluarkan, beberapa cabang kekuasaan coba dikuasai, lalu pembuatan peraturan perundang-undangan juga begitu cepatnya tanpa partisipasi publik yang baik. Ini beberapa indikator yang penting juga menurut saya untuk ditekankan. Kalau tadi terkait dengan pemilu ya, kalau saya sih simpel aja. Salah satu yang dulu di masa Orde Baru dikhawatirkan tentang nepotisme, dan sekarang ini walaupun secara demokrasi prosedural ini berjalan, tentang anak presiden yang maju sebagai cawapres diputuskan oleh pamannya misalnya, ada khawatiran intensi yang ada. Oleh karena itu sebetulnya simpel aja, kalau Presiden Jokowi seorang reformis sejati, negarawan, kalau mau sederhana ketika nanti proses pemilu kok sebentar nih sampai Februari, nonaktif saja sebagai presiden kalau mau misalnya gitu ya, entah nanti formulasinya apa gitu. Atau misalnya sekaligus mundur sebagai presiden kalau perlu gitu. Walaupun itu kejauhan, tapi konteksnya bagaimana kita mencoba menjaga. Ini kan kita tertawakan karena ini sudah terjadi. Dan keterjadian yang ada itu juga banyak masalah. Proses MK itu juga diputuskan pelanggaran etik berat. Ke Bung Rey, kenapa kemudian apa yang mereka sebut anak presiden yang kemudian ikutan nyapres itu jadi kekhawatiran sendiri untuk pemilu yang terlaksana luber dan juga jurdil? Ya tentu karena ada dugaan kemungkinan penggunaan fasilitas negara, pengerahan aparat, pengerahan birokrasi macam-macam dan seterusnya, yang tidak bisa disalahkan juga karena memang berbagai gejala itu kemungkinan muncul saat ini gitu. Misalnya kan kemarin ada pertemuan aparatus desa, misalnya begitu ya. Lalu kita tahu sekarang banyak sekali mantan-mantan jenderal macam-macam bergabung di banyak pihak dan sebagainya gitu. Nah artinya ada bayang-bayang yang tidak hanya muncul hari ini, tapi muncul mungkin dari jauh hari, yang menjadi memori, ya ketika dihadapkan pada situasi itu akan muncul dan mengatakan kita harus hati-hati nih. Dan tentu saja apalagi kemudian ketika presiden mengatakan, mengundang 3 pasangan calon presiden, sarapan pagi, tapi 2 hari setelah itu beliau ketemu dengan pendukung salah satu calon presiden. Jadi seolah-olah kata-kata keropos. Jadi menurut Anda nuansa Orba itu betul ada? Kalau nuansa Orba itu dilihat dari 5 indikator yang saya sebutkan itu tadi. Bung Saleh jawab dong. Jadi begini sebetulnya, tadi saya lihat terlalu banyak kekhawatiran yang disampaikan. Jadi apa yang disampaikan itu semua adalah asumsi yang saya kira belum bisa dipertanggungjawabkan secara baik. Contoh tadi kan, disebut ini. Ini kan belum ada yang kejadian sama sekali. Apa misalnya yang asumsi? Iya tadi kan disebut bahwa akan ada penggunaan aparatur. Ya itu sudah ada beberapa indikasinya. Ya sekarang mau saya tanya, apakah misalnya pihak yang lain itu misalnya tidak ada? Bisa dipertanggungjawabkan loh. Ya sekarang saya juga bisa misalnya menunjuk beberapa kasus di mana pasangan lain juga menggunakan hal yang sama. Jadi ada lagi begini, oh ini menggunakan aparatur. Ini saya mau buat logikanya yang sederhana saja. Siapa yang mau menggunakan aparatur sementara hampir semua pasangan calon presiden yang ada ini adalah anggota kabinet. Katakan misalnya Ganjar Pranowo dan juga pasangannya Pak Mahfud. Ini kan orang-orang kabinet. Berapa banyak misalnya kader PDI Perjuangan yang sekarang masih menjabat sebagai menterinya Pak Jokowi. Tapi kemudian Amin di tempatnya ya kan di PKB kan banyak sekali menteri mereka gitu loh. Jadi sekarang ini semuanya masih ada di sana. Bagaimana misalnya kalau disebut, ya jangan dipotong dulu, Anda dari tadi motong terus loh. Ya tadi Anda bilang Amin, nanti kan Anda dari tadi bicara nggak boleh saya potong. Muhaimin saya koreksi karena dia bukan menteri. Bukan, ya anggota PKB yang menjadi menteri, ada Ida Fauzia, ada si menteri desa, itu PKB Pak. Jadi Abdul Halim ya. Jadi semuanya orang PKB. Jadi artinya semua pasangan calon ini memiliki anggota kabinet. Nah, dari mana ceritanya Jokowi akan menggunakan kekuasaan dalam konteks misalnya koalisi seperti ini untuk memenangkan anaknya. Yang ketiga, ini katanya anak presiden. Mestinya jangan mencalonkan anak presiden dong. Sedangkan presiden saja yang aktif boleh mencalon. Presiden yang aktif nih periode pertama, dia boleh mencalon untuk periode yang kedua. Ini kan anaknya. Kalau misalnya anaknya nggak boleh, apa tidak ada hak-hak konstitusional yang kita ganjal, yang kita kebiri?
Ya kan bukankah itu lebih bermasalah lagi dibandingkan apalagi tadi tesisnya mengatakan mestinya Jokowi mundur dong jadi presiden. Dari mana ceritanya kok presiden harus mundur? Baik. Ya kan justru mundur seperti itu malah melangkahi konstitusi justru. Nggak ada ceritanya di Indonesia ada klausul presiden harus mundur ketika anaknya calon jadi wakil presiden. Nggak ada. Dan Bapak jangan salah, itu di Thailand, di negara-negara lain itu banyak kok anak-anak dari mantan-mantan presiden yang maju jadi calon presiden. Kok jangan dicontoh? Itu kan sangat demokratis. Silakan. Jangan dicontoh, menurut Anda tidak demokratis, ternyata demokratis. Indikator-indikator tentu yang baik dong. Indonesia saya sekarang sudah flow demokrasi katanya, Economics di Intelligence Unit gitu. Jadi konteks-konteks perhitungan indeks demokrasi kita, lalu juga beberapa indikasi-indikasi lain yang disampaikan oleh lembaga-lembaga pemerikatan. Jadi itu bukan sembarangan, itu indikasi. Angkanya masih saya mau aman sampaikan tadi. Itu nggak masih aman. Baik. Masih aman kalau kita baru setahun reformasi, ini udah puluhan tahun reformasi masa masih aman. Itu masih aman di antara 6 Jadi yang seperti disampaikan Pak Daulay tadi, di berbagai negara ada anak presiden atau anak perdana mantan presiden juga maju lagi. Iya. Mantannya gitu banyak, ya. Pak. Tetapi di sana Pak tidak menabrak aturan, tidak cacat prosedur. Nah, sekarang saya tanya di kita ini yang mana yang Bapak lahir menabrak aturan itu yang mana? Melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi sudah diadili, Pak. Sudah diadili, Pak. Sudah ada putusannya. Menyatakan ada pelanggaran etik. Putusan gini nih. Sebentar. Ya. Putusan MK 141 yang terakhir. Putusan MK yang terakhir nomor 141 itu sudah menyatakan bukan menyatakan bahwa tidak ada masalah dengan putusan MK nomor 90 itu artinya dan itu dianggap sah, legal, bahwa tidak ada pelanggaran, semuanya sudah sah. Dan ingat pada putusan MK 141 tidak ada Anwar Usman, tidak ada Anwar Usman lagi, hanya diputus oleh 8 orang hakim, sudah sah, itu open, tidak ada masalah.
bersama kami di Dua Arah. Ini adalah pertanyaan terakhir untuk Bung Faldo. Jadi kenapa sampai akhir Pak Jokowi tidak merespon pernyataan Bu Mega? Ya karena menurut Pak Jokowi ya memang Bu Mega adalah Bu Mega gitu. Bahwa menghormati Bu Mega dan Bu Mega menyampaikan nasihat itu untuk semua orang. Dan kami kira Pak Presiden Jokowi merasakan bahwa ya tidak ada yang perlu dikomentari. Tapi apabila kita melihat secara lebih luas, sekali lagi nasihat ini untuk semua orang, saya yakin tidak akan ada yang mau kita kembali ke Orba. Tanya ke semua kandidat, Amin, Prabowo Gibran, Ganjar Mahfud, pasti nggak ada yang mau. Apalagi dari Pak Jokowi sendiri. Jadi kami kira ini sebuah pengingatan saja dari Bu Mega. Tapi kalau bicara jejak digital, saya dikit nih Bang, saya mau bacain. Tanggal 17 Agustus, Bu Puan bercerita. Kami mencermati hal tersebut, kalau memang kemudian di MK disetujui ada calon cawapres di bawah 40 tahun, ya bisa saja Mas Gibran yang maju. Jadi sebetulnya hari itu ini menjawab pertanyaan wartawan. Enggak, maksud saya nggak usah diulang-ulang itu. Ya sama jejak digital kan. Bang, kita udah mau closing Bang. Sabarlah. Jejak digital kan. Ya, jadi kalau menurut saya hari ini kekuasaan terbagi. Tidak hanya di Presiden Jokowi. Jadi kalau seandainya ada warga saya di Jakarta Timur kepleset salah Pak Jokowi juga, susah kita bernegara. Oke, saya ke Bang Masinton. Jadi apakah PDIP akan terus mengkritik Pak Jokowi yang juga masih menjadi bagian dari PDIP? Bagi kami mengingatkan bangsa ini tentang perjalanan reformasi dan demokrasi itu menjadi bagian penting. Karena kita harus menghormati proses demokrasi ini dan menjaganya. Dan apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati adalah sebagai sebuah upaya mitigasi. Saya kasih analogi. Ya, ketika air surut, kita anggap itu berpesta karena banyak ikan di sana. Kemudian, karena kita minim tentang mitigasi tadi, kita anggap itu banyak ikan, ada pesta, kemudian tidak lama datang air bah sebagai sebuah tsunami. Nah, kita nggak mau bangsa ini kemudian kita melihat pemilu ini sebagai sebuah ajang pesta, tetapi sejatinya ada upaya-upaya ya untuk melanggengkan anti demokrasi tadi itu. Nah, artinya apa? Saya mau katakan, demokrasi itu bukan sekedar prosedural formal. Orde Baru menggunakan pemilu. Tetapi Orde Baru tidak pernah menghormati demokrasi dan kedaulatan rakyat. Bung Saleh, sebagai bagian dari tim yang dianggap mendapatkan endorsement dari penguasa, bagaimana memastikan pemilu ini akan berlangsung luber dan juga jurdil? Ya, pertama begini. Kita kan punya instrumennya banyak nih, yang penyelenggara, kemudian masyarakat luas, ya civil society itu semua adalah instrumen yang saya kira bisa mengawal pemilu untuk menjadi lebih baik dan dari waktu ke waktu. Dan ingat, Indonesia sekarang itu dipuji oleh banyak negara, termasuk negara paling demokratis nih di kawasan Asia. Nah, karena itu tentu ini harus kita jaga juga. Jadi jangan sampai muncul misalnya problematika yang seperti kita diskusikan seperti ini. Sebetulnya ini belum tentu baik juga. Karena takutnya masyarakat itu bisa menafsirkan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang semestinya disampaikan. Kemudian yang kedua, kita harus menghormati Presiden Jokowi. Karena itu adalah kepala negara kita. Karena itu kita tidak boleh misalnya menyebarkan hal-hal yang dugaan-dugaan, asumsi-asumsi yang sebetulnya jauh sekali dari apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Yang ketiga, terakhir, kita juga harus menghormati Ibu Megawati sebagai tokoh nasional. Jadi kebetulan beliau juga punya berjasa banyak untuk Republik ini. Nah, kalau dalam konteks itu, kita juga tidak boleh terlalu jauh menafsirkan apa-apa saja yang disampaikan oleh Bu Megawati di dalam forum-forum partainya, dalam forum internal partainya. Apa yang kemudian harus diperhatikan penguasa untuk memastikan pemilu kita akan berlangsung jujur dan juga adil? Yang jelas kalau terkait dengan konteks judul kita hari ini, tentu banyak catatan ya. Mas Anies sudah menyampaikan bagaimana 25 tahun reformasi kita mengalami regresi demokrasi. Ada 3 indikator. Indikator tentang indeks demokrasi, indeks persepsi korupsi, indeks kebebasan pers, semuanya turun. Dan itu menjadi catatan yang penting. Di luar indeks-indeks pemeringkatan tadi, banyak juga konteks-konteks yang kita lihat sebetulnya dalam berbagai hal yang sudah kita alami. Jadi orang, ini saking banyaknya mungkin orang jadi bingung nih, gimana cara mengevaluasi satu persatu pemerintahan Jokowi dalam konteks demokrasi. Oleh karena itu, ya penting kita jaga, apalagi nih Pilpres ada anaknya presiden. Dan memang tadi, kalau aturan cuti dan segala macam beda antara presiden dengan kepala daerah. Tapi kalau misalnya kita ingin menjaga bagaimana demokrasi ini berjalan baik, setidaknya tunjukkan itikat baiknya dan berbagai indikasi yang ada di masyarakat sudah ditampilkan di publik. Coba
Jangan sampai itu terulang kembali dan masyarakat proaktif untuk menjadi pahlawan demokrasi, mengawasi demokrasi kita berlangsung dengan baik. Baik. Bung Rey, jadi apa yang harus dijaga oleh masyarakat bersama agar pemerintah atau penguasa siapapun yang terpilih nanti tidak kembali lagi ke Orde Baru? Memastikan bahwa pemilu ini adalah upaya kita untuk sebenar-benarnya menjauhkan prinsip-prinsip yang dikelola oleh Orde Baru dalam mengelola negara. Oleh karena itu pemilu ini harus kita pastikan salah satu penyakit yang paling utama di Orde Baru itu adalah KKN. Melalui pemilu ini kita tolak praktek kolusi, korupsi, nepotisme. Oke. Saudara, kritik dan kebebasan berekspresi adalah anak kandung demokrasi. Karena itu kritik Megawati Soekarno Putri harus dihargai dan dihormati terlepas apakah kritik itu murni suara hati atau terkait dengan kontestasi. Publik tinggal mencermati apakah kritik yang dilontarkan sesuai dengan realitas di lapangan atau hanya penilaian sang Ketua Umum PDI Perjuangan. Pihak yang dikritik juga harus melakukan koreksi dan evaluasi guna perbaikan bangsa dan negara ini ke depan, bukan mendiamkan apalagi mengabaikan. Saya Liviana Cerlisa, tetap saksikan Kompas TV untuk mengupdate informasi terkini terutama seputar pemilu 2024 hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa.